Anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Hari ini bersama dengan Bu Ana kembali ya, pelajaran mulok agama Kristen. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami. Sebentar kami akan belajar, pimpin pelajaran kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak yang taat dengar-dengaran dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, anak yang terkasih, pelajaran mulok untuk hari ini. Perhatikan baik-baik ya dengan tema yang baru, yaitu menghormati orang yang lebih tua. Mungkin bukan orang tua kita, tetapi kita belajar menghormati mereka ya. Sebab kita percaya saat kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, Tuhan akan memberkati hidup kita. Siap belajar anak-anak? Ayo siapkan diri kalian, kita akan belajar bersama-sama. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Anak-anak yang terkasih, kita hari ini belajar dari satu tokoh Alkitab ya, yang bernama Esther. Esther yaitu anak asuh, anak didik dari Mordekai. Nama aslinya yaitu Hadasyah. Anak-anak, kira-kira orang-orang ini mau kemana ya? Sepertinya ada pengumuman dari kerajaan bahwa Raja Ahasveros ingin mencari ratu pengganti dari Ratu Wasti yang sudah dibuang dari kerajaan. Mau dengar cerita selanjutnya? Perhatikan baik-baik ya. Yuk kita perhatikan sama-sama. Tuhan memberkati. Ya anak-anak yang terkasih, Esther adalah seorang gadis yang tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Kasihan ya anak-anak, sejak kecil dia dididik oleh Mordekai, dia diasuh oleh Mordekai seperti anaknya sendiri. Sehingga Esther taat dan dengar-dengaran menghormati Mordekai seperti menghormati orang tuanya. Pada waktu mendengar pengumuman dari kerajaan karena mereka tinggal di daerah benteng Susan, Mordekai mempersiapkan Esther untuk mengikuti pemilihan ratu menggantikan Ratu Wasti yang sudah dibuang. Satu pesan Mordekai, apa kira-kira? Pesan Mordekai pada Esther supaya Esther tidak memberitahukan kebangsaannya. Mordekai sebagai orang tua asuh dari Hadasyah atau Esther hanya bisa berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kiranya Hadasyah atau Esther ini bisa terpilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti yang sudah dibuang. Dia tetap berharap sehingga suatu kali kelak Esther ini bisa membantu bangsanya, bisa mengangkat derajat keluarganya. Sedangkan di pihak lain, sang raja berpikir, Raja Ahasveros berpikir, kira-kira siapa ya pengganti Ratu Wasti? Dia terus berpikir setiap hari. Setelah sampai di benteng Susan, Esther di bawah pengawasan Hegai terus diberi wangi-wangian. Wow, luar biasa ya. Dia diberi wangi-wangian tidak tanggung-tanggung anak-anak, 12 bulan. Berarti berapa? 1 tahun diberi wangi-wangian, dipersiapkan menjadi seorang ratu sehingga nanti bisa terpilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Satu yang dia ingat, bahwa dia harus mengingat pesan Mordekai bahwa dia tidak boleh memberitahukan apa? Kebangsaannya. Dia pegang, dia taat, dia dengar-dengaran, dia menghormati Mordekai. Anak-anak yang terkasih, setelah 12 bulan atau 1 tahun Esther diberi wangi-wangian oleh Hegai. Waktunya Esther menghadap Raja Ahasveros. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi satu-satunya wanita yang terpilih, yang paling disukai, yang paling disayangi oleh Raja Ahasveros. Dialah ratu yang dipilih menggantikan Ratu Wasti. Sungguh suatu kebanggaan ya. Mordekai sangat bangga. Esther juga sangat bersyukur dia dipilih menggantikan Ratu Wasti yang sudah dibuang. Anak-anak yang terkasih, dengar baik-baik. Saat kalian belajar taat dengar-dengaran, menghormati orang yang lebih tua, mungkin itu bukan orang tua kita, tetapi kita belajar menghormati. Percayalah, Tuhan sudah menyiapkan berkat buat anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, dan kalian percaya pasti mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Inilah pelajaran hari ini. Hormatilah orang yang lebih tua dari kamu. Amin. Ya, siapa yang ingin dapat mahkota seperti Ratu Esther? Wow, semua angkat tangan. Semua orang akan mendapat mahkota. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saat kita taat dengar-dengaran melakukan kehendak Tuhan, Tuhan siapkan mahkota yang terbaik buat kita semua. Amin. Anak-anak, tugas untuk hari ini 2 saja. Yang pertama apa? Tuliskan ayat Wahyu pasal 3 ayat 11. Dan yang kedua, gambarkan mahkota dan warnai dengan yang baik ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Amin.